Oke, teman-teman, balik lagi di Fisika Sumba. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum 2 Newton. Ya, kita akan belajar tentang hukum 2 Newton. Di video sebelum ini kita sudah belajar tentang hukum 1 Newton. Jadi di hukum 1 Newton itu benda itu pada awalnya dia akan diam dan terus akan tetap diam asalkan jumlah gayanya sama dengan 0. Ya. Lalu yang kedua, dia akan bergerak dengan kecepatan konstan asalkan percepatannya sama dengan 0. Ya, kita sudah bahas di video sebelum ini. Kalau teman-teman yang belum lihat hukum 1 Newton, bisa cek lagi video sebelum ini ya. Nanti cari di koleksi video tentang hukum 1 Newton. Ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, ya saya ingatkan kembali bahwa subscribe itu gratis ya, bisa mendukung channel ini. Caranya adalah dengan mengklik tombol subscribe ya. Di bagian bawah dari video ini, di sebelah sini, bagian bawahnya ada tombol subscribe. Silakan diklik itu, lalu juga bisa tekan tombol lonceng, juga bisa like, share, dan komen. Ya, oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke hukum 2 Newton. Ya, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini juga itu dirumuskan oleh Sir Isaac Newton ya, sama seperti hukum Newton 1 tadi. Jadi ini juga dirumuskan oleh Sir Isaac Newton ya. Nah, kalau di hukum 1 Newton tadi kita bahas tentang benda yang diam. Ya, benda yang diam lalu benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, di sini persamaan yang akan kita bahas di sini adalah sigma F sama dengan M dikali A. Ini persamaan dari hukum 2 Newton. Tetapi kalau kita lihat persamaan ini, kurang bagus kalau seperti ini ya. Dia lebih bermakna jika persamaan kita tulis seperti A sama dengan sigma F per M. Ya, sigma F per M. Jadi A ini berbanding terbalik terhadap M, ya. Lalu A ini dia berbanding lurus terhadap sigma F. Ya. Jadi artinya dari persamaan ini, kalau kita lihat A ini berbanding terbalik terhadap M, artinya jika massa sebuah benda itu besar, maka percepatannya kecil. Ya, ini sama seperti perbandingan tak senilai ya, tak senilai atau berbanding terbalik ya, terbalik. Artinya kalau salah satu naik, satunya harus turun gitu ya. Kalau M-nya besar, A-nya pasti kecil ya, ya kan? Kita bayangkan saja. Kalau sebuah benda yang massanya besar, kalau kita dorong pasti geraknya lambat. Ya. Jadi misalnya kita bayangkan antara batu yang besar gitu ya, batu yang besar, lalu batu yang ukurannya kecil. Pasti yang kita mudah dorong adalah batu yang ukurannya kecil. Karena massanya kecil, mudah didorong ya, mudah digerakkan dia. Nah, itu arti dari persamaan ini. Kalau massanya besar, percepatannya kecil. Kalau massanya kecil, percepatannya besar, gitu ya. Nah, kalau yang ini, yang ini berlaku hubungan senilai, ya, atau berbanding lurus, ya, berbanding lurus. Artinya, kalau gaya yang diberikan kepada benda itu besar, maka percepatannya juga besar, ya. Kalau gayanya besar ya, didorong dengan kuat, gayanya besar, maka benda itu akan bergerak lebih cepat, gitu ya, lebih cepat dia bergerak. Nah, kalau dia gayanya kecil, maka percepatannya juga kecil. Kalau kita dorong dengan gaya yang kecil, benda itu juga akan bergerak sangat lambat, percepatannya kecil, gitu ya. Oke. Nah, kalau di hukum 1 Newton ini, ya biasanya banyak orang merumuskan bahwa ini atau ini sama dengan
F sama dengan M kali A. Ini tidak boleh seperti ini. Ya, tidak boleh seperti ini. Harus ditulis dengan ada tanda sigma ini ya, sigma F. Sigma ini menunjukkan bahwa gaya yang bekerja pada satu benda bukan hanya satu saja gayanya. Bisa lebih dari satu, bahkan bisa lebih dari dua. Begitu ya. Jadi bukan hanya satu saja gaya yang bekerja pada benda, tetapi pasti lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, dan seterusnya. Tergantung dari kondisi dari benda itu ya. Kalau dia terletak di bidang miring, lalu beda lagi. Gitu ya. Oke. Kalau misalnya kalian pakai ini, contoh ya, kalian pakai ini. Kalau misalnya ini ada satu benda, ya, lalu ini masanya M, lalu diberi gaya F1, lalu di sini ada gaya F2, ya, misalnya ini 5 Newton, lalu di sini 10 Newton. Kalau kalian menerapkan persamaan ini, F sama dengan M kali A, maka ini akan menjadi tidak cocok ya. Mungkin kalian hanya pakai ini, F1 sama dengan M kali A. Misalnya M-nya ini adalah 2 kg, berapa A-nya? A-nya misalnya 5/2 sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Ini sudah salah. Padahal gayanya bukan hanya F1 saja, padahal ada F2. Ya, sehingga untuk menyelesaikan ini lebih cocoknya sigma F sama dengan M kali A ya. Sigma F-nya berapa? F1 kurang F2 sama dengan M dikali A ya. F1-nya berapa? 5. F2-nya 10 sama dengan 2 ya kali A. Ini kan min 5 sama dengan 2A. A sama dengan minus 5/2 sama dengan ini berapa ini? Min 2,5 meter per sekon kuadrat ya. Beda sekali dengan ini. Ini positif, ini dia bernilai negatif. Artinya benda ini bergerak ke arah kiri ya, karena gaya yang di sini lebih besar dari gaya yang di sebelah kanan, sebelah kiri kan. Ini lebih kuat mendorongnya. Ya, sehingga percepatan benda ini ke arah kiri dibuktikan dari tanda minus di sini. Oke, bisa ya. Ini kasus yang pertama. Misalnya kalau kasusnya begini. Ini lalu ada gaya yang tarik benda ini seperti ini. Yang tarik dia seperti ini. Ada F1 10 Newton, lalu ini dia membentuk sudut 60 derajat. Gitu ya. Lalu di sini ada gaya F2 besarnya 2 Newton, M-nya 2 kg, contoh ya. Nah, berapa percepatannya? Berapa A-nya? Berarti kita analisisnya pakai persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Jangan pakai ini ya, ini tidak boleh. Kita harus pakai yang seperti ini. Sigma ya. Oke, ini kan kita harus uraikan. Nah, ingat lagi di vektor ya. Lihat lagi materi tentang vektor. Di sini berarti F1X ya. F1X-nya berapa? 8 ya kan? Kemudian F1Y-nya sama dengan 6 ya. Oke, saya rasa ini sudah paham ya. Nah, untuk mencari percepatan, maka kita hanya melihat arah gaya yang arah sumbu X saja kan? Berarti F2 tambah F1X ya, sama dengan M dikali A ya. F2-nya 2, semuanya ke kanan ya, ditambah berapa ini? F1X-nya berapa? 8 sama dengan 2 kali A, berarti 10 sama dengan 2A, A sama dengan 10/2 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Ya, jadi besar percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Jadi jangan pakai ini, kita harus pakai yang sigma ini, ya. Nah, kalau percepatannya ke arah Y sana, berarti di sini ini kan berapa ini? Ini M-nya 2, berarti di sini 20 ya, 20 kg Newton ya, Newton. Ini nilai W. Lalu di sini N-nya juga pasti 20 kan.
Nah, ini kita bisa analisis juga dengan menggunakan persamaan ini, ya. Oke. Demikian untuk hukum 2 Newton. Sampai jumpa di video yang membahas tentang hukum Newton 3. Oke. Sampai sini selamat belajar. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Terima kasih.